Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kadek Sukartini, absen 2, NIM 1811061003. Di sini saya akan mensimulasikan praktek perkembangan bahasa pada anak usia dini dengan metode mendongeng. Bu Guru akan menceritakan dongeng tentang si kancil yang menipu harimau. Dengerin ya. Pada suatu pagi yang cerah, si kancil sedang asyik berlari-lari di pagi hari. Pagi itu ia mengunjungi padang rumput di pinggir hutan. Kali ini si kancil pergi sendiri. Ketika ia berangkat, si Ranggo dan Buni sedang tertidur lelap. Sang mentari sudah mulai tinggi bertengger di cakrawala. Tandanya si kancil untuk segera pulang ke rumah. Si kancil pun berlari-lari. Ia segera pulang. Sesekali ia berhenti untuk memakan daun-daun muda. Tiba-tiba dia terkejut oleh suara gerangan yang sangat keras, hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia melihat seekor harimau yang besar. Perasaan terkejut dan takut. Ia tahu bahwa tubuh dan corak belang-belangku, kuku yang panjang, dan taring yang tajam. Dia adalah raja penguasa seluruh hutan yang terkenal serta suka bertindak semena-mena. Kancil sadar kalau hidupnya dalam bahaya. Maka si kancil pun tidak berusaha lari karena ia santai dengan berpura-pura berjalan pincang. Lalu si harimau menyapa kancil. "Woi makhluk kecil, apa kau tak mengenal aku?" Kancil menjawab, "Hamba mengenal Anda, Paduka, tentunya dengan tubuh gagah, taring yang tajam, dan bercorak khas," jawab si kancil yang merendah. "Berarti kamu tahu nyawamu dalam bahaya, kenapa kau tak coba lari?" "Secepatnya dan bergesit apapun hamba lari. Hamba tahu tak akan bisa mengalahkan kecepatan dan kegesitan Paduka. Akhirnya hamba pasti tertangkap juga. Apalagi dengan keadaan kaki hamba yang pincang," kata si kancil. "Hahaha, benar-benar kau tidak mungkin bisa mengalahkan kecepatanku," kata si harimau. "Tapi tak asik kalau kita tak main kejar-kejaran dulu." "Kalau itu memang keinginan Paduka, hamba akan turuti." Si kancil meminta kalau dia ada tantangan. "Tapi sebelumnya jika boleh hamba minta satu permintaan," kata si kancil. "Oh ya, silakan. Aku tidak akan menolak permintaan hewan sepertimu yang sebentar lagi akan mati." "Memangnya kamu minta apa?" tanya harimau. "Hamba hanya minta tolong. Tolong cabutkan duri yang menancap di kaki belakang hamba agar hamba bisa berlari dengan normal," minta si kancil. "Hahaha, cuma itu. Baiklah, akan kucabutkan duri dari kakimu." Kemudian harimau pun menundukkan kepalanya di belakang kancil untuk melihat duri yang menancap di kaki belakangnya. Tapi ketika harimau itu sudah menunduk, tiba-tiba si kancil menendang dengan sekuat tenaga. Karena kejadian itu, si harimau pun berteriak kesakitan. Dan si kancil tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ketika harimau meraung-raung menahan sakit, si kancil berlari ke semak-semak. Nah, kemudian itulah perseteruan antara si kancil dan harimau. Harimau yang merasa harga dirinya diinjak-injak oleh kancil menyimpan dendam dan terus ditahan, menunggu waktu yang tepat untuk membalas perbuatan si kancil di cerita lain. Tadi kan Bu Guru sudah mendongengkan tentang si kancil dan harimau. Menurut Galang, si kancil itu tadi dia kan kakinya sakit.
Karena tadi kena apa tadi bilang kakinya? Kena duri. Kena duri. Terus harimau itu kan badannya besar. Harusnya si harimau itu kan bisa makan si kancil. Tapi kenapa harimau tadi belum makan si kancil? Tahu. Karena tadi kan harimaunya ditipu sama si kancil. Dia bilang kakinya kena duri. Dia minta tolong dicabut durinya. Terus pas harimau nunduk, ditendang sama kancil. Jadinya dia harimau ditendang jadinya jatuh ya, kesakitan. Terus dia jatuh kesakitan, si kancil kan kabur dia lari, jadinya nggak jadi harimaunya makan kancil. Nah, dari cerita si kancil ini, Galang bisa nggak ceritain lagi apa yang tadi tak ceritain si kancil sama harimau? Nggak bisa? Masa nggak bisa? Dikit aja. Ya, coba ya. Gimana ceritain? Di pagi hari si kancil sedang berjalan-jalan di hutan. Dia mendengar suara harimau. Kemudian si kancil ketakutan dan gemetar. Karena ketakutan, ia akhirnya mempunyai ide. Ia menipu harimau dengan membilang kakinya tertusuk duri. Karena itu si kancil meminta kepada harimau untuk mencabut durinya sebelum ia dimakan oleh harimau. Nah, setelah harimau ingin membantu si kancil, tetapi malahan harimau ditendang. Akhirnya harimau jatuh dan kesakitan. Dan si kancil pun kabur. Iya, itu tadi cerita si kancil dan harimau. Ya, besok kalau Bu Guru minta Galang lagi buat menceritakan si kancil dan harimau, berarti Galang bisa ke depan ya. Iya, nanti Galang pelajarin lagi cerita dongeng ini. Nah, besok Bu Guru minta Galang buat ceritain lagi. Sekian video mensimulasi praktek pengembangan bahasa untuk anak usia dini dengan metode mendongeng. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.